Ini menarik sekali obrolan kita pada sore hari ini, namun diinformasikan kembali buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa komentarnya di kolom komentar yang di samping kami. Jadi bisa tulis komentar, dan juga nanti akan ada kuis dari Bapak Sumarjono. Beliau akan memberikan 6 buku sebagai giveaway-nya bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Seperti itu, betul Pak? Ya, betul. Oke. Gratis. Ongkir juga gratis. Ongkir juga gratis, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pejabat. Jadi kemarin itu ada cerita menarik. Setelah gua collab mengundang seorang direktur BP Jam Sostek, beliau mengirimkan buku dengan judul NKS, Namikulo Sumarjono. Nah, kita ingin bahas buku ini dengan orang yang telah membaca full seluruh isi buku ini. Dan tentunya kita undang juga beliau, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BP Jam Sostek. Nah, ini menarik nih. Apakah beliau berkenan? Nah, kita hubungi. Sepertinya kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada sore hari ini. Kita coba sapa mereka ya. Nah, apakah sudah tersambung? Waduh, luar biasa sekali. Woi, apa kabar? Alhamdulillah. Kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak di Renstra atau Bapak NKS? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Novetra? Alhamdulillah sehat Pak. Saya mau menyapa bahasa Jawa dulu ya Pak ya, berhubung saya di Jawa. Iya. Oke. Sugeng sonten Bapak Sumarjono. Sugeng sonten Mbak Tika. Wow. Kados pundi pawartosipun Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Petra disapa dengan bahasa Sundanya. Kumaha damang Pak di Renstra? Alhamdulillah sehat. Jawabannya turun. Ya, ini menarik nih Pak Direktur. Beberapa waktu lalu kita membuat video tentang sisi lain dari seorang di Renstra kita. Nah, ini menarik karena banyak komentar dari netizen. Apa sih isi dari buku NKS tersebut? Nah, kita sore ini kayaknya kita akan membahas lengkap isi dari buku NKS, Namikulo Sumarjono, Pak. Apakah Bapak berkenan, Pak? Oh ya, dengan senang hati, ya. Nah, tapi untuk sore ini akan Petra ganti dulu nih NKS. NKS menjadi ngulik kisah Sumarjono. Gimana menurut Bapak? Oh iya, bagus. Oke. Sebelumnya mungkin Bapak bisa jelaskan ini kenapa Bapak capek-capek membuat buku yang berjudul NKS ini, Pak? Ya, mungkin Mas Petra, Mbak Tika, sebenarnya saya nggak tahu tujuannya apa. Jadi saat membuat itu mungkin ada dorongan dari dalam diri untuk mungkin ada sesuatu yang bisa saya share. Okay. Itu saja. Dan ini merupakan sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa itu tetenger. Jadi saya memasuki usia tertentu, tertentu, sehingga saya butuh sesuatu untuk hadiah ulang tahun saya. Jadi ini adalah hadiah ulang tahun yang sebenarnya saya saat kecil sampai dewasa mungkin saya tidak pernah mendapatkan hadiah ulang tahun. Jadi ini adalah hadiah ulang tahun. Itu yang pertama. Oke. Yang berikutnya sebenarnya ini juga rasa syukur yang saya panjatkan ya kepada Tuhan, di mana saya diberi hal yang luar biasa sampai saat ini. Ya. Nah, ucapan terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada orang-orang yang sudah membentuk saya jadi seperti sekarang ini. Jadi ada bapak dan simbok saya. Ya. Saya memanggil ibu itu simbok ya. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya simbok. Ya. Itu panggilan sayang dari anaknya kepada ibunya. Ya. Jadi
Itu kira-kira. Ya, tapi ini menarik nih Pak NKS. Boleh saya panggil Pak NKS nggak Pak? Oh iya, dengan senang hati. Itu lebih akrab. Lebih akrab, jangan sampai karena jabatan takut jadi kaku saya. Ya, Pak NKS ini menarik karena saat orang membuat buku tentu ada respon yang menarik dari orang, atau mungkin apakah ada yang setuju atau ada yang kaget dengan respon orang sekitar dengan adanya launching buku ini, Pak? Atau seperti apa, Pak? Ya, ini benar sekali. Jadi saat saya membuat buku, itu komentar orang menanyakan, untuk apa menulis buku? Ya. Terus yang kedua, kenapa sekarang menulis bukunya? Ya. Apakah ini sudah jabatan yang paling tinggi? Ya. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan, biasanya kalau orang menulis buku, itu sudah meninggal, baru anaknya atau siapanya kemudian menulis buku itu. Betul. Kemudian yang lebih ini lagi adalah juga ada yang menanyakan, apakah saya pengen maju lagi untuk direktur BPJS? Ya. Nah, ada juga yang menanyakan. Ada juga yang menanyakan, Pak, ya. Ada juga yang yang menanyakan, jangan ingin menjadi bupati nih. Iya, betul. Iya. Dan itu bukan hanya dari orang Indonesia saja. Pada saat saya berikan ini kepada Mr. Ono-san dari Jepang, dia akan bilang, ini biasanya kalau seperti ini orang akan maju ke politik. Jadi bagaimana mengumpulkan uang itu dengan menjual buku. Demikian juga advisor kita yang dari NPS Korea. Jadi menanyakan hal yang sama, padahal ini benar-benar sebagai ingin memberikan cerita tentang bagaimana perjuangan seorang Jono kecil yang dari desa. Nah, ini sebenarnya untuk menginspirasi rekan-rekan di kampung saya sendiri, ataupun di Sumba, di Kupang, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Ini menarik nih Pak. Sebelum kita lebih dalam lagi isi bukunya, saya pengen tahu, kenapa namanya Namikulo Sumarjono? Kenapa nggak yang misalkan tips and trick sukses? Atau apakah yang lain gitu? Kenapa harus Namikulo Sumarjono, Pak? Dan saya juga pengen tahu, kenapa Bapak dikasih nama Sumarjono? Mungkin kayaknya saya baca buku ini kayaknya ada kisah menarik nih dari nama seorang di Renstra kita. Oh iya. Jadi judul buku itu mungkin ada diskusi yang agak panjang juga. Awalnya di situ juga ada calon judul di situ, di buku itu, calon judul yang tidak saya setujui oleh penulis Pak Irwan, itu diusulkan dari Nganjir Mengukir Karir. Nah, Nganjir itu adalah desa kelahiran saya. Nah, tapi rasanya kok tidak ada yang mengenal namanya Nganjir. Nganjir ya. Nah, kemudian saya bagaimana kalau misalnya yang benar-benar Jawa saja lah, seperti nama saya sendiri gitu. Nah, muncullah kemudian usulan dari penulis Pak Irwan, karena saya sebenarnya keinginan menulis sendiri, karena kesibukan saya tidak bisa dan belum bisa menulis saat itu. Nah, akhirnya muncul Namikulo Sumarjono. Nah, bahkan tulisannya itu dibuat besar. Saya sudah protes. Saya tidak ingin orang melihat bahwa apa ini isi bukunya, kenapa kok dibuat besar tulisannya, sangat mencolok. Nah, ini menarik karena sang penulisnya itu tahu bahwa saya itu orang yang tidak dikenal. Orang nggak akan kenal saya siapa ini. Nah, begitu itu ditulis di dalam bukunya cukup besar, orang langsung akan melihat, iya nih, mungkin seperti itu. Nah, ini mengenai nama, sebenarnya ya orang tua saya itu mungkin saya ceritakan di situ memang tidak sekolah, sehingga dan juga bukan orang yang berkecukupan, orang yang sebenarnya kekurangan lah. Nah, saking pelitnya nih, saking nggak adanya, maka nama pun saya nggak diberi.
Jadi yang memberikan nama itu adalah om saya. Jadi paman saya yang berada di Jogja. Nah, menariknya memang. Jadi bukan orang tua ya Pak ya? Yang ngasih nama itu bukan orang tua sebenarnya? Ya, bukan orang tua. Mungkin orang tua terlalu tidak menyerahkan juga kepada keluarga ya. Adik dari ibu saya ini. Yang lebih berpengalaman, lebih kota seperti itu. Kemudian dikasih nama Sumarjono. Nah, sebenarnya saya juga protes. Kenapa kok dikasih namanya hanya satu nama? Satu kata gitu ya? Satu kata. Udah pakai Su, O-nya 2 lagi. Nah, ini kan Jawa sekali. Gitu. Jawa sekali. Jawa banget ya Pak ya? Ya, deso banget lah gitu ya. Deso banget lah. Nah, sementara untuk putra-putrinya, saya tahu ini bukan sebenarnya hanya sebagai ini karena saya memang dekat dengan om saya ini juga, sehingga saya sampaikan, Om, kenapa kok nama saya kok dikasih dan saudara-saudara saya semua itu dikasih namanya kok deso banget gitu. Sementara putra-putrinya ada yang namanya Laksamana Haryanto, kemudian Winantuningsih. Kemudian yang ketiga itu hampir sama lah usianya dengan saya itu, namanya Trisiwi, 4 kata lah, 4 kata. 4 kata ya. Nah, 4 kata. Yang terakhir Kurniawan ada 3 kata. Sementara kalau dari Bapak Simbo saya semua namanya hanya 1 kata. Semuanya menggunakan Su. Jadi itu saya protes sebenarnya. Kenapa begitu gitu? Itu kira-kira gitu itu. Ada artinya nggak Pak Sumarjono itu Pak? Kalau misalkan apakah ada singkatan atau apa Pak? Sepertinya enggak. Nggak ada. Sepertinya ini disesuaikan dengan di mana saya lahir. Kalau saya dikasih nama Michael gitu kan mungkin malah orang enggak, ini terlalu jauh gitu, terlalu jauh dari ini kan orang kampung, mungkin saya berpikirnya seperti itu. Nah, yang saya ini kan kami itu anak itu bertujuh. Jadi, waduh, banyak bertujuh. Ya, semuanya itu menggunakan awalan Su. Ya. Jadi anak yang pertama namanya Supardi, Jawa banget Pak ya? Supardi. Ya. Kemudian yang kedua yang di Bandung Sumarti. Kemudian yang di Tabon, yang di kampung itu Suwarti. Terus Suratno, masih di kampung juga. Baru Sumarjono. Adiknya Suratno, karena terlalu banyak mungkin saya lupa ya. Jadi banyak banget ya. Jadi Bapak itu anak ke-7 ya berarti ya? Ke-6. Jadi kakak saya namanya Sutimi. Terus baru saya yang ke-6 Sumarjono dan adik saya Suprianto. Jadi kami menyebutnya bukan 7 bersaudara, bukan. Tapi 7 bersaudara. Oh, jadi ada juga maknanya ya. Su semua ya. Iya. Ya, katanya Su itu artinya itu bagus kalau orang Jawa gitu. Oh, berarti Subuh Hadi Production itu bagus, Pak. Iya. Bakal tenar kayaknya. Iya, nomor tenar. Iya. Ini menarik nih Mbak Tika. Aku pengen lempar pertanyaan ke Mbak Tika. Orang yang telah membaca lengkap buku isi dari Namikulo Sumarjono. Aku pengen Mbak Tika ngasih pertanyaan nih. Mungkin sebelum kita jauh ke masa sekolahnya beliau, tapi dari buku ini gimana respon Mbak Tika? Yang pasti Pak, ketika saya baca buku ini sangat menginspirasi sekali Pak ya. Karena di situ Bapak banyak banget mencantumkan pesan-pesan dari orang tua zaman dulu, orang tua Bapak, yang kayaknya masih bisa dipakai gitu loh Pak untuk saat ini gitu. Jadi ketika saya baca itu kok tersentuh sendiri, oh iya betul ya memang gitu loh. Yang notabene mungkin orang tua era milenial sekarang jarang ya memberikan pesan-pesan yang sebegitu mendalamnya untuk anaknya sampai bisa teringat sampai dewasa pun gitu ya Pak ya. Bahkan itu yang pertama sih, itu saya terinspirasinya dan terkesannya di situ Pak ketika baca buku ini. Terus
begitu detailnya Bapak mencantumkan pengalaman, perjalanan hidup Bapak dari mulai Bapak kecil, Bapak sekolah gitu kan Pak ya. Nah, di sini Pak yang mau saya tanyakan. Nah, ini menarik nih. Mulai dari kecil, yes. Kita mulai dari kecil, kita bedah. Tapi sebelum Mbak Tika kasih pertanyaan, aku mau nanya dulu ke Bapak nih. Soalnya kemarin pas video pertama, ada yang DM aku, ada yang komen ke aku, Pak, ini bukunya didapatkan di mana gitu. Apakah Bapak nanti di akhir sesi video ini ada kuis nggak Pak untuk seputar isi buku ini Pak? Pasti. Okay. Dan ada hadiahnya pasti. Nah, ada hadiahnya. Jadi sekali ya. Yang ditunggu-tunggu ya. Berarti kita ikutan juga Mbak Tika. Sampai habis ya. Nah, berarti ada hadiahnya. Ada hadiahnya apakah dalam bentuk buku ini Pak? Ya, rencananya buku. Rencananya mungkin 6 buku lah saya 6 buku berikan. Ya, 6 buku kita diberikan oleh Bapak di Renstra kita bagi yang berhak atau yang mendapatkan bisa menjawab pertanyaan. Berarti nanti di sesi video ini atau di akhir video ada kuis dari Bapak, seorang Bapak Sumarjono ya Pak ya. Oke. Siap. Nanti berikan pertanyaan, yang bisa menjawab itu tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalkan jawabannya banyak yang benar, kita akan undi nanti menurut pemilihan dari seorang jurinya, yaitu tentunya Bapak di Renstra kita. Oke, next, Mbak Tika. Ya, baik. Nah, jadi Pak, lanjutkan lagi ya Pak Jono ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, apa sih yang membuat Bapak itu semangat dan termotivasi untuk terus sekolah? Melihat perjuangannya begitu besar Pak ya. Mungkin bisa sambil diceritakan Pak pengalaman sekolahnya juga gitu loh, biar kita juga terinspirasi nih. Ternyata ini ya, gitu loh perjuangannya yang memotivasi apa gitu Pak. Ya, kita mulai gini Pak. Kita mulai dari kecil, sekolah Bapak dari kecil. Oke. Ya, sekolah saya, yang jelas saya nggak mengenal TK. Karena di kampung nggak ada TK waktu dulu ya. Dan tolong dibayangkan betul, kampung Ngajir itu memang mungkin di peta coba googling, mungkin ada ya, mungkin. Ngajir, ya? Tapi jangan terlalu berharap. Kalau Ngelinggo saya tahu Pak. Ngelinggo. Kalau Ngelinggo saya pernah ke sana. Oh iya. Terus itu ada di bukit di kaki Bukit Menoreh lah itu. Di kaki Bukit Menoreh. Kaki bukit. Nah, ya, jadi pasti nanjaknya itu. Ya. Kenapa saya kemudian ingin mengubah nasib sebenarnya? Ya. Kalau saya kemudian tidak bersekolah, ya. Kemudian tidak aktif belajar walaupun dalam keterbatasan, listrik itu nyala, listrik itu masuk kampung saya itu mungkin setelah saya punya anak kedua kali ya. Nah, itu baru masuk. Sorry, mungkin anak kedua. Anak kedua ya? Ya, itu tahun 2000 ya Pak ya? Oh 2000. Tahun 2000? Ya. Sekitar itu ya, saya agak lupa, tapi mungkin 2000-an ya Pak ya? 2000-an lah, 2000. Nah, terbayang kalau kita mau belajar, itu menggunakan lampu teplok. Jadi, tapi asiknya adalah pada saat kita belajar itu, kita bisa langsung tahu kerupuk itu kalau kita panggang di atas lampu teplok itu matang gitu. Jadi snack kita itu dari kerupuk itu kita tempelkan di atas lampu teplok itu. Jadi ini menarik juga, walaupun nanti menjadi hitam gitu ya. Dan yang selalu dipesankan oleh orang tua, beliau menggunakan bahasa Jawa tentunya menyampaikan bahwa Bapak Simbok itu Bapak Simbok ora bisa menehi tinggalan bondo dunyo. Nanti yang roaming saya akan. Artinya apa tuh Pak? Nanti saya ini ya. Siap. Nah, isone mung nyangoni dongo. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya itu tidak bisa memberikan harta benda, peninggalan harta benda. Tetapi
yang ada adalah doa. Oke, doa. Ini adalah doa. Kemudian beliau menyampaikan ini supaya nggak roaming, saya langsung saja. Ya, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, karena dengan ilmu maka dunia akan di tanganmu. Nah ini banget. Ini sebenarnya motivasi quote dari orang tua yang selalu ditanamkan ke anak-anaknya untuk terus maju. Itu kira-kira Mbak Tika. Jadi sudah cukup menjawab Mbak Tika? Ada pertanyaan lanjutan? Atau mengena banget ya? Mengena banget ya. Tapi iya benar banget loh. Ya. Tapi setelah kita baca buku ini Mbak Tika ya, ada foto nih menarik di sini. Sumarjono bersama kakak perempuan dan seorang sepupunya. Ini betul Pak, foto zamannya Bapak dulu ini? Iya betul. Betul sekali. Itu tahun 73 mungkin Iya, ya. 1973. Ini berarti di desa, mohon maaf maksudnya di desa sekali ya Pak ya? Oh iya. Sampai sekarang juga masih desa sekali. Oh iya masih. Iya. Oke, luar biasa pencerahannya. Maksudnya benar-benar Bapak tuh apa adanya, emang berangkat dari desa, mulai dari kalau orang zaman sekarang bilang itu from zero to hero, itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Bapak ya. Karena memang ada tujuan lain, Mas Petra, Mbak Tika, dari penulisan buku itu saya ingin mengenalkan Kulon Progo. Oke. Jadi tempat kelahiran itu saya ingin kenalkan. Mungkin sekarang banyak yang kenal karena ada bandara, tapi 2-3 tahun yang lalu mungkin banyak yang tidak mengenal Kulon Progo. Nah, mencintai tanah air tentunya salah satunya adalah dengan mencintai di mana kita dilahirkan, ya seperti itu. Luar biasa, mencintai tanah air, salah satunya mencintai tanah kelahiran. Luar biasa Pak Sumarjono. Berarti benar-benar Bapak ini di samping sebagai emang orang yang udah saat ini sukses dan juga pengen memberikan dampak terhadap kampung halamannya Pak ya, memberikan manfaat juga untuk kampung halamannya ya Pak ya. Ya, betul. Kalau di Kulon Progo itu dulu bupatinya sekarang jadi kepala BKKBN itu mencanangkan ada namanya program bela Kulon Progo, beli Kulon Progo. Oh, bela. Jadi itu adalah untuk membela Kulon Progo, belilah produk-produk yang berasal dari Kulon Progo. Produk lokal. Iya. Bagus ya Pak. Tapi memang sudah banyak juga kok Pak produk-produk dari Kulon Progo. Itu tehnya juga yang dari Bukit Menoreh itu sampai udah diekspor ya Pak ya. Itu salah satunya loh Mas Petra yang mungkin Mas Petra harus tahu bahwa teh juga ada dari Kulon Progo. Oh gitu ya. Sampai teh juga ada ya Kulon Progo ya. Teh pun ada. Kopi, teh ada. Ya. Iya. Apa namanya air mineral itu namanya airku. Airku itu air Kulon Progo sebenarnya. Ya. Objek wisata pun sudah berkembang ya Pak ya di sana ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah dikenal banyak orang ya. Oke. Selanjutnya ini menarik sekali. Zaman sekolahnya Bapak Sumarjono, SD, SMP, SMA. Nah, kita kuliah nanti, kita pending dulu. SD, SMP, SMA. Ada hal menarik apa Pak zaman Bapak sekolah dulu di sana Pak di Kulon Progo? Ada hal-hal yang mungkin ingin dibagikan dengan kami Pak? Pada saat SD mungkin tidak masih heterogen. Jadi oke lah, nama tidak menjadi masalah. Sumarjono, tetangga-tetangga juga namanya hampir sama lah, ya hampir sama. Saya masih ingat ada namanya Kemisan, ada Tukiran dan lain sebagainya yang sahabat-sahabat saya dulu. Sekarang ada yang di kampung, ada juga yang di Bandung dan lain sebagainya. Jadi nggak ada isu untuk itu dan dari sisi ekonomi juga mungkin hampir sama. Sama ya. Berbeda kalau waktu kita ke SMP, di mana di situ sudah terbaur ya. Kok nama saya kok kampung banget ya? Iya. Sudah
Sudah pakai su, O-nya 2 lagi. Nah, itu yang selalu saya. Iya, betul. Terus Pak? Tapi ternyata itu membawa rezeki itu, Nata. Luar biasa. Di SMP, di SMA, apakah isu tersebut masih masih ada atau ada isu lain di SMA, Pak? Zamannya Bapak SMA? SMA lebih ini lagi karena lebih kota lagi. Nah, pada saat SMP sebenarnya SMP saya itu masih di pinggiran lah, tidak terlalu di kota. Nah, tentunya di situ juga ada pohon tebu, ada ladang tebu di situ. Dulu tebu cukup laku karena dulu juga ada madu kesmo dan lain sebagainya, pabrik. Nah, di situ rekan-rekan saya yang agak jahil itu juga mengajak untuk mencuri tebu. Jadi pada jam istirahat dan lain sebagainya. Jadi yang jadi seorang di Renstra Citra juga pernah mengambil barang orang. Nah, ini menarik nih. Gimana ceritanya, Pak? Sebenarnya saya nggak ikut. Saya lebih banyak saya diajak, tapi tidak ikut. Nah, tapi cerita teman-teman yang kemudian ditangkap oleh pemilik ladang tebu tadi, itu memang menarik. Karena apa? Tebu yang dia tebang itu bukan tebu yang ada di pinggir. Kalau di pinggir itu akan kelihatan. Jadi ini yang ada di tengah. Jadi masuk. Jadi kelihatannya rapi, tapi sejatinya yang di dalamnya mungkin beberapa meter hilang gitu. Udah bolong Pak ya. Ada bolong. Berarti maksudnya dalam geng itu Bapak termasuk ikut andil nggak Pak dalam pengambilan tebu itu? Saya lebih banyak mungkin kurang pede dan lain sebagainya. Tidak terlalu akrab dengan yang agak nakal. Lebih ke orang yang agak kalem lah. Seperti itu ya. Oke, Mbak Tika, berikan pertanyaan seputar kehidupan Bapak zaman sekolah, Mbak Tika. Ya, yang saya heran tuh Bapak bisa tetap eksis dengan pendiriannya, nggak mau ikutan teman-temannya yang tadi ya Pak ya, kreatif Pak, bukan nakal ya Pak ya. Itu kreatif, soalnya ambil tebunya di tengah Pak, nggak di pinggir gitu kan. Iya betul. Kan, bisa teguh pendirian seperti itu tanpa memikirkan bakalan biasanya suka diledek-ledek ya Pak ya, kalau anak kecil mah zaman dulu ya, kalau suka nggak mau ikutan ya, itu apa sih Pak yang buat Bapak teguh pendirian gitu loh, yakin banget gue nggak mau ikutan gitu ya, itu sesat dan jalan kalian gitu kan, seolah-olah. Iya. Sebenarnya banyak sebenarnya orang tua memang perannya cukup banyak. Di samping memang saya lebih banyak untuk belajar dan juga memikirkan bagaimana setelah pulang saya masih punya tugas-tugas tertentu dan lain sebagainya. Jadi energi itu menjadi penting untuk kita simpan. Belum lagi saya harus bersepeda atau kadang jalan kaki yang cukup jauh dari misalnya SMP ke rumah. Itu mungkin sekitar 8 kilo satu sekali jalan. Jadi kalau pulang pergi lumayan itu. Dengan bersepeda. Jadi itu, dan sebenarnya juga petuah orang tua seperti ngunduh woeng pakarti. Jadi apa yang kita artinya. Jadi tentunya akan kalau kita menanam biasanya akan menuai seperti itu. Itu menjadi hal yang sangat benar gitu. Itu yang selalu saya ingat, yang selalu saya kembali ingat. Lagi ke value yang sudah ditanamkan sejak dini gitu ya Pak ya, intinya ya, jadi tetap bisa teguh pendirian gitu Pak ya, sampai ke sininya, luar biasa. Ya mungkin juga karena ini juga badan saya kan kecil. Nanti kalau
apa namanya digebukin, saya lah yang pertama nanti yang paling gampang untuk Iya. Tapi seorang Bapak Sumarjono atau seorang Bapak Dirensra pernah nggak berkelahi waktu kecil, Pak? Ya, sebenarnya ada cerita tentang itu. Ya. Sebenarnya salah paham saja. Itu terjadi di waktu SMP. Ya. Dengan orang dari kota lah gitu. Ya. Cuman kita lebih senior saat itu, terus rekan saya yang dia punya bela diri yang cukup baik, itu membela saya, dan itu tidak terjadi lah gitu. Ya. Jadi saya lebih senang untuk berdamai gitu. Iya. Jadi emang Bapak dari kecil tuh emang nggak ini ya, dalam artian tidak menjadi jagoan kampung gitu ya Pak ya, tetap menjaga perdamaian, penting sekali, luar biasa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke masa kuliah. Nah, ini menarik Pak. Di buku ini Vetra membaca, mungkin Mbak Tika juga baca, Bapak ini kuliah di Bandung. Ya. Di Institut Teknologi Bandung. Nah, ini menarik nih Pak. Kan di Jawa kan banyak seperti UGM yang lebih dekat ke Jawaannya, atau mungkin yang lebih dekat dengan Kulon Progo. Nah, alasan Bapak memilih Institut Teknologi Bandung, dan apa hal-hal yang menarik di waktu Bapak kuliah di ITB, Pak? Ya, sebenarnya di Bandung pilihan itu karena saya punya kakak. Oke. Jadi kakak saya itu yang nomor 2, pasti pakai Sumarti. Sumarti. Itu tinggal di Bandung. Ya. Waktu tahun 87 beliau kalau tidak salah menikah itu 86 kalau nggak salah. Jadi saya ke sana itu masih belum punya baby, belum punya putra putri. Ya. Nah, saya berpikiran, ini mungkin bisa nanti, kalau jauh dari kakak itu nggak kelihatan nanti. Kalau kita dekat dengan kakak, kalau tidak makan kan pasti kakak juga akan kasihan. Jadi ke situ. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mensiasati supaya tetap bisa sekolah, bisa kuliah, walaupun jauh ya. Bahkan bahasanya juga saya roaming pada saat ke Bandung gitu ya. Tapi insya Allah tahulah saya kalau ditanya bahasa Sunda bisa jawab. Kalau Mas Petra ngomongin saya tahulah. Oke. Kalau Petra kumaha damang jawabannya apa, Pak? Alhamdulillah saya. Saya masih ingat. Iya. Bener. Tapi kan Pak, kalau alasan Bapak pilih jurusan matematika itu kenapa Pak? Kan bener. Apa ya, untuk ukuran anak sekolah matematika itu kayaknya bikin keriting ya Pak ya? Iya, betul. Ya, saya sebenarnya dari SMP, mungkin SD ya, sudah menyukai matematika. Jadi saya biasanya sudah mengerjakan soal itu sebelum gurunya mengajar. Jadi biasanya pasti akan ada tugas, misalnya mengajar terlebih dahulu, kemudian latihan soal. Nah, yang lain masih mengerjakan, saya biasanya sudah nggodain yang lain karena saya sudah selesai mengerjakan itu biasanya malamnya sebelumnya. Jadi dari situ, dan peran guru itu penting. Jadi bahwa matematika itu fun banget loh. Jadi nggak menakutkan. Apapun perlu matematika, termasuk cinta lah gitu ya. Itu perlu matematika. Ya, karena berhitung. Misalnya kalau jarak dari Bandung ke Jogja, terus jantung hati kita ada di Jogja, kita ada di Bandung, pasti kan kita harus berhitung itu. Mahal biasanya. Bisa diongkos ya Pak? Iya. Mahal diongkos. Nah, itu kan pakai matematika. Jadi semua pakai matematika, sehingga menurut saya ini menarik, dan matematika dan fisika terutama yang saya sukai, karena memang di situ juga tidak ada praktikum-praktikum yang mahal. Jadi kalau kita di mesin, di
teknik kimia dan lain sebagainya, ada praktikumnya dan di situ biasanya akan ada ongkosnya di situ. Iya. Itu jawabannya yang jujur itu. Iya, luar biasa. Ini jujur sekali dari seorang Bapak NKS ini, benar-benar apa adanya ya Mbak Tika ya. Jadi yang disampaikan jujur sekali. Oke, ini menarik nih Pak. Di buku ini juga ada misalkan, mohon maaf, misalkan Bapak terlahir dari keluarga yang sederhana. Nah, padahal kan ITB itu Pak, kalau Vetra tahu mungkin, mohon dikoreksi kalau salah, itu kan mungkin biayanya lumayan besar. Dan juga untuk ekonominya seperti apa gitu kan agak lebih mahal seperti itu Pak. Nah, bagaimana Bapak untuk tetap bertahan bisa kuliah, tetap bertahan bisa dalam kehidupan misalkan makan dan minum dan sebagainya, tapi tetap menjaga kualitas prestasi Bapak di zaman kuliah itu gitu? Ya, sebenarnya pada saat kuliah saya agak stres juga, apalagi tahun pertama. Ya. Itu ada namanya tahap persiapan bersama atau TPB. TPB itu seperti itu. Ya. Kalau kita tidak mencapai IP tertentu, kita bisa DO. Ya. Nah, peluangnya mengambil lagi hanya sekali lagi, jadi 2 tahun saja. Ya. Nah, ternyata saya agak kaget waktu masuk ke ITB, semua pinter-pinter. Jadi semua pinter-pinter, Pak. Semua pinter-pinter, kecuali mungkin saya saja yang mungkin karena doa orang tua saja yang membuat saya bisa masuk ke ITB. Jadi tidak menyangka juga kalau bisa diterima di sana. Nah, untuk bisa bertahan, tentunya ada kiat-kiatnya. Jadi kalau misalnya saya ada kakak sepupu juga yang kebetulan memang lebih berada. Nah, itu peran dari beliau juga luar biasa, bukan hanya membimbing, tetapi juga membiayai saya untuk sampai kuliah selesai. Jadi saya datang ke Bandung, diantar ke menggunakan bus, sama kakak saya yang ketiga, Mbak Tin Suwarti, pakai su juga ya. Su juga ya. Kemudian, dan pasti saya muntah. Nah, karena apa? Orang kampung naik bus, naik angkot itu nggak bisa, jadi muntah. Saya lebih seneng naik dokar, naik beca dan lain sebagainya, naik sepeda. Nah, sampai di Bandung memang ke rumah kakak sepupu ini. Nah, di sana saya diantar itu dengan saya lupa, tapi sudah pakai mobil dulu. Pakai mobil ya Pak ya? Sudah keren lah. Iya. Saya keren, masuk ke ITB diantar untuk itu zaman namanya, itu udah keren ya, segitu itu udah keren ya Pak ya? Udah keren. Udah keren. Daftar ulangnya itu sudah pakai mobil. Oh, pakai mobil. Iya, daftar ulang, diantar sama kakak. Nah, itulah saya mungkin lebih banyak dengan kakak, misalnya kalau lapar ke sana. Tapi saya juga mencari pendapatan yang lain. Jadi contohnya menjadi bimbingan tes atau bimbingan belajar dan lain sebagainya, yang tentunya banyak yang membutuhkan. Di Bandung cukup banyak, baik itu yang freelance ataupun yang nggak boleh sebut nama ya. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi Bapak bisa dikatakan saat kuliah waktu itu juga membuka peluang berusaha atau menjual atau apa tuh Pak? Menjual jasa ya Pak ya? Menjual jasa ya. Ya. Jadi mengajar sebenarnya. Mengajar ya. Mengajar privat untuk bahkan pada profesor yang ada di Matematika ITB. Jadi mungkin karena kesibukannya, dosen saya ini nggak sempat untuk mengajari. Ibunya juga kalau tidak salah dokter anak cukup terkenal di Bandung. Nah, saya dapat lumayan lah dari beliau. Oke. Berarti ada sosok beliau itu emang di Renstra kita ini emang dari zaman kuliah beliau juga melihat peluang-peluang itu dijadikan suatu usaha dan untuk salah satu alasan untuk tetap bertahan sampai dengan sekarang. Luar biasa tuh Pak di Renstra kita ini. Oke, Mbak Tika, coba kasih pertanyaan lagi Mbak, seputar Jawa atau seputar buku ini, mangga bebas. Ini menarik nih soalnya. Ya, saya mau nanya ini Pak, namanya zaman kuliah, tadi kan Bapak udah nyindir-nyindir tuh.
ongkos pacaran ya, LDR gitu kan. Nah, ini belum cerita nih Pak ke kita selama dari sekolah sampai Bapak kuliah, kisah cintanya nih Pak, di-share dong Pak ke kita. Iya. Kayaknya menarik ya. Iya. Jadi buku NKS ini memang biasanya yang akan dituju itu halaman 131 kalau nggak salah itu. Iya, 131. Saya buka langsung 131. Tapi sebelum kita lanjut Pak, ini menarik sekali. Bapak berikan kuis dulu ke pemirsa di rumah nih ya, atau penonton atau subscriber atau siapapun yang melihat video ini. Yang pertama Pak NKS. Yang pertama ini mengapa NKS itu protes dengan pemberian satu nama yang didahului dengan Su, dan O-nya 2, sehingga terkesan itu Jawa banget. Yang kedua. Yang kedua, berapa kilometer jarak antara rumah sampai dengan SMP Negeri 2 Wates, Ponorogo, yang sekarang namanya SMP Negeri Pengasih. SMP Negeri 1 Pengasih. Jadi langsung browsing nih sekarang nih kayaknya orang-orang nih Pak. Teknisnya Bapak sudah memberikan pertanyaan. Jadi yang menonton ini tolong tulis langsung tulis di kolom komentar. Nanti Bapak akan sebagai dewan juri nanti akan seleksi, dan kalau misalkan banyak yang sama kita undi ya Pak ya. Iya, kita undi. Siap.